Meskipun hanya finish di posisi ke-8 pada MotoGP Qatar 2025, Pedro Acosta justru menjadi sorotan karena komentarnya yang tajam soal regulasi tekanan ban yang tengah menuai kontroversi. Pembalap muda KTM itu secara terbuka membela kompatriot sekaligus rekan satu pabrikan, Maverick Vinales, yang terkena penalti 16 detik dan harus kehilangan podium setelah balapan. Vinales sejatinya tampil luar biasa di Lusail. Pembalap KTM Tech3 itu mencuri perhatian sejak sesi kualifikasi dan bahkan sempat memimpin jalannya balapan, bersaing ketat dengan Marc Marquez. Ia sukses menyelesaikan balapan di posisi kedua, sebelum akhirnya harus merosot ke posisi 14 akibat pelanggaran tekanan ban depan yang berada di bawah ambang batas yang ditentukan. Namun bagi Pedro Acosta, hukuman yang dijatuhkan kepada Vinales dinilai berlebihan dan tidak adil. Dalam pernyataannya, Acosta menyebut bahwa seorang pembalap tidak bisa mengontrol sepenuhnya kondisi tekanan ban sepanjang balapan karena banyak faktor di luar kendali manusia. Kalau tekanan sudah bagus sejak awal, pebalap tidak boleh kena penalti kalau makin parah saat balapan, tegas Acosta. Lebih lanjut, pembalap yang juga satu tim dengan Brad Binder di Red Bull KTM Factory Racing ini menyebut bahwa prediksi terhadap suhu trek, tingkat keausan ban, hingga potensi angin yang berubah-ubah adalah hal yang tidak bisa ditebak oleh siapapun, termasuk teknisi dan pabrikan. Michelin juga memberikan pendapatnya, tapi saya tidak tahu siapa yang memutuskan. Tidak masuk akal Vinales kehilangan podium karena tekanan ban. Kita bukan peramal yang bisa memprediksi suhu saat balapan, atau apakah ban akan aus, atau apakah akan ada angin segar, tambahnya. Sebagai informasi, sejak pertengahan musim 2023, regulasi tekanan ban di MotoGP memang diberlakukan secara ketat. Para pembalap wajib menjaga tekanan ban depan di atas 1,80 bar selama sebagian besar waktu balapan. Namun aturan ini terus menuai pro dan kontra karena dinilai tidak realistis dalam situasi balapan yang sangat dinamis. Apa yang dialami Vinales di Qatar pun kembali memunculkan perdebatan besar soal perlunya revisi regulasi. Dukungan dari sesama pembalap seperti Pedro Acosta bisa menjadi tekanan tambahan bagi FIM dan Dorna untuk mengevaluasi ulang aturan yang dianggap terlalu kaku ini. Drama kembali terjadi di MotoGP 2025, kali ini datang dari balapan GP Qatar yang digelar di sirkuit Lusail. Maverick Vinales, yang awalnya finish di posisi kedua, harus rela kehilangan podium setelah dijatuhi penalti 16 detik usai balapan. Vinales dinyatakan melanggar aturan tekanan ban minimum yang ditetapkan dalam regulasi teknis MotoGP. Hukuman ini membuat catatan waktunya membengkak dan posisinya langsung melorot jauh ke urutan ke-14 dalam klasemen hasil resmi. Penalti ini tidak hanya berdampak pada Vinales, tetapi juga mengubah peta perolehan poin dan klasemen sementara MotoGP 2025. Pecco Bagnaia, yang sebelumnya finish ketiga di balapan tersebut, kini resmi dinyatakan sebagai runner-up. Dengan naik satu posisi, poin Bagnaia bertambah dari 16 menjadi 20 poin. Total, Bagnaia kini mengoleksi 97 poin di klasemen sementara, memperkecil jarak dengan Marc Marquez di puncak klasemen menjadi hanya 26 poin. Sebelumnya, jika mengacu pada hasil tanpa penalti Vinales, Bagnaia tertinggal 30 poin dari sang pemuncak klasemen. Kabar baik juga datang bagi Alex Marquez. Ia yang awalnya finish ke-7 kini naik ke posisi ke-6. Tambahan 1 poin membuatnya kini memiliki total 106 poin. Alex kini terpaut 17 angka dari kakaknya, Marc Marquez, yang masih kokoh di puncak klasemen dengan 123 poin. Perubahan ini tentu menambah panas persaingan menuju balapan berikutnya, yakni MotoGP Spanyol yang akan digelar pada 25 hingga 27 April mendatang. Insiden penalti Vinales kembali menyoroti pentingnya kepatuhan teknis terhadap regulasi MotoGP yang semakin ketat. Tekanan ban, yang selama ini dianggap detail kecil, ternyata bisa berdampak besar pada hasil akhir dan perebutan gelar juara dunia. Vinales sendiri belum memberikan komentar resmi atas sanksi ini. Namun dari sisi tim, mereka kemungkinan akan mengevaluasi sistem monitoring ban mereka untuk menghindari kejadian serupa di balapan-balapan selanjutnya. Hari yang berat kembali dialami Francesco Bagnaia di MotoGP Qatar 2025. Masalah klasik yang sudah 3 tahun menghantuinya kembali muncul, ban. Dan kini, problem itu benar-benar menjadi sorotan, setelah Bagnaia harus puas finish di urutan ke-8 pada sprint race di sirkuit Lusail, Sabtu malam waktu setempat. Pada sesi kualifikasi kedua, Pecco harus menelan pil pahit.
Ia terjatuh dan gagal mencatatkan waktu maksimal, membuatnya terperosok ke posisi ke-11 dalam starting grid. Bagi sang juara dunia 2 kali itu, ini jadi akhir pekan yang penuh tekanan. Ini hari terburuk saya tahun ini, ungkap Bagnaia jujur. Saya melakukan kesalahan di Q2. Di percobaan pertama saya gagal, dan di percobaan kedua saya memaksakan diri. Tapi saya masuk terlalu keras di tikungan 4 dan jatuh. Itu sepenuhnya kesalahan saya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah pengakuan Bagnaia soal masalah teknis yang sudah lama ia pendam. Untuk pertama kalinya, ia buka suara tentang kesulitan yang hanya dia alami, masalah ban yang misterius, yang bahkan tak bisa dijelaskan oleh tim teknis maupun pihak Michelin. Memulai dari posisi 11, saya tahu ini tidak akan mudah. Kami tidak mengerti kenapa. Satu-satunya yang berubah adalah tangki bahan bakar lebih kecil, tapi seharusnya itu tidak memengaruhi. Namun saya tidak bisa mengerem keras atau mendekati pembalap di depan. Ini hanya memengaruhi saya, jelasnya. Dalam sprint race, Pecco sempat menyerang dan naik beberapa posisi. Tapi performanya menurun drastis dan ia kehilangan kecepatan. Jaraknya dari sang pemenang, Marc Marquez, bahkan lebih dari 10 detik. Ia mengeluh tidak nyaman di atas motor, namun menyadari tidak banyak yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Ya, saya punya masalah kecil. Tidak ada yang bisa kami lakukan saat ini, tapi saya berharap besok di balapan panjang semuanya berjalan lebih baik, ujarnya. Pecco juga menyoroti pentingnya start dalam meraih posisi ideal. Meski startnya kali ini cukup baik, ia terjebak di antara dua pembalap dan kehilangan momentum untuk merangsek ke depan. Hari ini saya start dengan baik, tapi saya terjebak dan tidak bisa bergerak ke arah yang saya inginkan. Besok, saya harus lebih agresif di tikungan pertama, tegasnya. Bagnaia saat ini tertinggal cukup jauh dari Marc Marquez dalam perburuan klasemen. Ia sadar, kehilangan poin dari rival utamanya bisa berdampak besar pada perebutan gelar musim ini. MotoGP Qatar belum usai, tapi tekanan di kubu Ducati, khususnya di sisi Pecco Bagnaia, tampak mulai memuncak. Jorge Martin resmi comeback di MotoGP Qatar 2025. Namun, sang juara bertahan menegaskan tak ingin terburu-buru mengejar kemenangan di seri keempat ini. Rider anyar Aprilia itu masih fokus pada pemulihan pasca cedera serius yang sempat membuatnya absen di 3 seri awal musim. Balapan MotoGP Qatar dijadwalkan berlangsung di sirkuit Lusail pada Senin dini hari, 14 April 2025 waktu Indonesia Barat. Bagi Jorge Martin, ini adalah penampilan perdananya musim ini setelah harus menepi akibat kecelakaan yang dialaminya sebelum seri pembuka di Thailand. Pebalap asal Spanyol itu mengalami cedera pergelangan tangan yang cukup parah, hingga harus menjalani operasi dan proses rehabilitasi intensif. Cedera itu memaksanya melewatkan 3 race pertama musim ini dan baru kembali menunggangi motor di putaran keempat. Namun Martin menegaskan, kembalinya ke lintasan bukan berarti ia langsung mengincar podium. Ia lebih memprioritaskan adaptasi dengan motor Aprilia dan mengevaluasi kondisi fisiknya. Memeriksa kondisi saya adalah hal yang paling penting, ujar Martin dalam wawancara bersama Marca. Secara realistis, saya bahkan belum tahu seperti apa saya akan tampil di MotoGP. Meski telah kembali menjalani rutinitas fisik seperti bersepeda, latihan di gym, dan berenang, Martin mengakui bahwa semua itu tidak bisa menggantikan intensitas di atas motor MotoGP. Latihan di luar lintasan memang penting, tapi MotoGP punya tingkat tuntutan yang berbeda. Jadi hal utama sekarang adalah memastikan saya bisa kembali beradaptasi dengan baik, lanjutnya. Bersama Aprilia, Martin memulai lembaran baru di musim 2025 ini. Bukan hanya berurusan dengan pemulihan, ia juga harus membangun chemistry dengan tim dan menyesuaikan diri dengan karakter motor barunya. Saya harus membangun banyak hal dari awal. Motor baru, tim baru, dan kondisi fisik saya juga belum kembali 100%. Jadi saya akan bersabar dan menjalani proses ini selangkah demi selangkah, tegasnya. Bagi Jorge Martin, MotoGP Qatar bukanlah panggung pembuktian, melainkan titik awal untuk bangkit. Ia berharap bisa menunjukkan performa yang lebih kompetitif dalam balapan-balapan selanjutnya.